tepat di belakang Alma sudah ada cabang Kopi Kocok Imara yang berlokasi di Pakupatan, deket banget sama perumahan Grand Sutra Serang. Jadi buat temen-temen yang mau mampir, silakan mampir. Nah, denger-denger nih ya teman-teman, ternyata yang buka Kopi Kocok Imara di daerah Pakupatan ini adalah dari sekumpulan mahasiswa. Wah, keren banget kan? Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran kok bisa sih mereka berbisnis di usia muda dan siapa aja orangnya, jadi jangan lupa simak videonya. Nah, sekarang Alma sudah ada bersama para pembisnis muda. Jadi Alma langsung nanya aja karena para penonton kan pasti udah pada penasaran gitu ya. Jadi mau nanya aja langsung ke kalian. Usaha apa sih yang sekarang ini kalian jalanin? Oke, buat usaha yang kita bareng-bareng jalanin itu kita fokus di coffee shop. Nah, bentuk coffee-nya coffee to go. Jadi lebih ke teman-teman yang beli, customer yang beli itu dia take away mayoritas. Cuman coba kita buat konsep buat di sini itu konsep biar teman-teman atau customers yang nongkrong sini atau teman-teman kita yang nongkrong di sini tuh biar lebih nyaman aja mungkin. Jadi biar kita bentuk tongkrongan jadi bisa dinin juga. Kan ini kan Kopi Kocok Imara ini kan pusatnya di Kaujo. Di Kaujo. Ya. Nah, ini cabangnya kan. Tuh. Ada nggak sih Kopi Kocok cabang lain selain di sini? Oke. Buat Kopi Kocok jadi mungkin lebih ke bentuk franchise. Nah, jadi kita itu gerai mitra yang ketiga. Jadi sebelumnya ada lagi. Oh gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Bagaimana kalian mendapatkan modal untuk melakukan bisnis bersama? Ini kan pertanyaan yang paling banyak ditanya-tanya gitu untuk sekarang anak-anak muda ya kan gitu. Jadi gimana kalian cara mendapatkan modal ini untuk mulai bisnis Kopi Kocok? Jadi kalau untuk modal itu kan awalnya kita juga masih ragu-ragu ya, mempertimbangkan bagaimana kebutuhan mahasiswa dengan kebutuhan ketika kita ingin usaha. Berarti kan uangnya itu harus kita kumpulkan. Tapi gimana caranya itu? Dengan uang sebesar itu kita bisa dapatkan dengan cara cepat. Kita menggunakan itu pertama mengumpulkan dari 4 orang ini. 4 orang ini kita kumpulkan masing-masing sekitar 1,5 juta. Nah, terus kita di situ juga main dengan investor. Investor kita itu ada 3 orang, yang 2 orang itu memberikan investnya sebesar 9 juta dan yang satunya lagi sebesar 5 juta. Jadi kita membangun usaha ini bantuan dari orang lain juga untuk menginvestkan dana untuk usaha kita ini. Ini kan kalian nggak cuma bertiga nih ya? Ya. Kalian berempat. Ada berempat betul. Itu dari mahasiswa Untirta. ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih tantangan tersulit kalian saat ingin memulai bisnis ini? Kalau misalkan dalam bicara mungkin tantangan ya tantangan emang di kota Serang ini kan banyak kedai-kedai juga ya, takutnya kan namanya saingan pasti ada aja. Terus ya kita kan memulai lagi beda gitu tuh sama yang lain, dengan balik lagi dengan bedanya itu dengan harga juga kan, karena ya kantong-kantongnya mahasiswa dan buat yang lainnya juga itu cukup gitu tuh buat ke kopi sini. Jadi kalau tantangannya sih Mak sebenarnya kopi shop lainnya kita gimana caranya ya kita yang banyak minatin gitu tuh dengan harga kantong terjangkau gitu. Apalagi kalian juga mahasiswa jadi Kita ngerti lah gitu kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya juga, apa sih yang membuat kalian berani untuk berbisnis di usia muda kalian saat ini? Oke, jadi buat mulai bisnis itu sebetulnya kita perlu memang buat planning, kita merencanakan segala halnya, mulai dari bahan baku yang kita butuhin, terus mulai dari tempat, lokasi pasar kayak gimana. Nah, tapi kalau misalnya nggak kita mulai, nggak bakal berjalan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, oke, kita masih terbilang muda, nah, cuma kita harus lihat juga prospek ke depannya. Oke, kita mungkin bisa terbilang di sini teman-teman yang mengelola itu kan udah hampir mau menjelang semester akhir.
dengan mungkin rentan usia 20 sampai 21 tahun lah. Kita kalau lulus di umur ke-22 ya, 22. Nah, usia muda tapi nanti kita lulus. Jadi orang nggak bakal selamanya kerja gitu. Orang nggak bisa selamanya kerja. Nah, karena kita pun ingin membantu membuka usaha ini kan biar membuka lapangan pekerjaan juga buat orang lain. Makanya yang mengolah kita dan yang kerja tuh ada orang lain juga gitu, biar nanti kedepannya ya semoga kita masih bisa buat buka lagi cabang yang selanjutnya biar memudahkan juga sih ya buat masyarakat. Semoga makin maju lah ya. Amin. Nah, ini kan kalian kan masih muda nih, masih mahasiswa gitu. Nah, itu gimana sih kalian bisa membagi waktu kalian untuk berbisnis dan untuk menjadi seorang mahasiswa? Kalau membagi waktu sih emang iya mahasiswa, karena kita udah di tingkat akhir ya kan. Jadi kalau ke kampus kan udah agak jarang nih, kita lebih interaksinya yang di luar kayak PPL KKN kan kayak gitu. Jadi ya kita menyibukkan diri. Awal mulanya emang tadinya kan mau nyoba-nyoba doang, cuman diniatin terus ya udah, daripada nganggur kelamaan kita nggak ke kampus juga kan, mending kita berbisnis. Nah dari situ kan udah dimulai deh dari berbisnis ini, Dimanfaatin waktu luang Iya. akhir ya. Nah, terus juga ini pertanyaan yang sekarang kan masih di era New normal normal. ya, dan masih bau corona gitu, masih bau gitu ya. Nah, terus gimana sih kalian kok berani gitu buka bisnis kalian di masa Pandemi. kayak gini? Oke, jadi gini, banyak orang di masa pandemi itu malah menutup tokonya, mesti gulung tikar, mulai dari mungkin dari sembakonya, kedai-kedai yang sudah ada, kopi sudah lain juga. Nah, kenapa ketika mereka gulung tikar kita nggak buka aja? kita malah buka. Nah, otomatis kan pasar pun mereka yang sering suka ngopi, suka nongkrong bareng teman-teman, mereka butuh tempat buat itu kan. Nah, makanya kita coba buka itu, dan tentu dengan resiko yang benar-benar dipertimbangin banget lah. Iya. Jadi harus berani ngambil resiko juga. Iya. Harus. Semua bisnis emang seperti itu kayaknya harus sih. Nah, terus nggak kepikiran apa gitu, karena kopi kan di apa sih, di lockdown atau ada beberapa tempat di lockdown, ada perasaan nggak kayak takut untuk nggak ada yang datang kopinya atau di bisnis kalian, ada nggak rasa takut? Kalau rasa takut sih ya mungkin pasti ada, cuman kan kembali lagi ke awal ya, kita masih tetap menerapkan social distancing kan. Di sini juga bakal disediain hand sanitizer, terus masker juga ada, maksudnya mereka harus pakai masker juga gitu. Tapi masih tetap ngikutin Anjuran pemerintah lah. Oke deh, ini mau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih kalian berani untuk melakukan bisnis secara bersama? Jadi kita melakukan bisnis secara bersama itu awalnya itu benar-benar apa ya, kayak bukan mau kagak-kagak, tapi kayak takut nih, kita punya rasa takutnya. Ini kita bisa nggak ya ngejalaninnya? Soalnya kita masih mahasiswa, kita belum ngerti Dan ini apa-apa. baru pertama kalinya Ya baru kita pertama ngejalanin. kali kita terjun ini ke dunia ini. Kita juga belum tahu prosedur gimana cara usaha, ya bisnisnya. Maka dari itu kita sering-sering bertanya dan berdiskusi kepada para pembisnis. Nah, gimana caranya, dan kita coba ambil ilmunya dari mereka dan kita terapin nih ke kita semua. Dari situ kita mendapatkan beberapa ilmu yang menurut kita itu cukuplah buat kita apa sih namanya? Rapi. Bareng-bareng. Iya, jalan bareng-bareng. Mungkin kayak gitu sih Kak. Jadi ngambil dari yang udah berpengalaman juga. Iya. Kalian nggak takut tapi gitu kalau misalkan suatu saat nanti berantem atau Ya sih sebenarnya itu pertanyaan dari teman-teman itu ya. Iya, benar. Gitu. Banyak banget. itu gimana ya? Karena kan buka usaha, Iya, namanya bareng-bareng pasti iya, ada aja pasti ada.
Ada. pro konflik kontranya dalamnya. pasti bakal ada. Untuk Ya kita di situ sih saling mengerti, Iya. ya kan? Saling mengerti karena kalau misalkan si ini pendapatnya ini ya kita terima dia kayak gitu, maksudnya kita dengerin ya, nanti mungkin diperbaiki lagi bareng-bareng, evaluasi lagi kayak gitu. Saling memahami. Saling iya. saling Iya. Oke deh, ini pertanyaan terakhir kan. Apa pesan kalian untuk anak-anak muda yang mempunyai keinginan dalam ya, Pasti jadi kan anak muda boleh, di luar sana kan pasti wah ini keren banget nih buka usaha kayak gini, jadi pasti mereka pengen punya. mungkin pesan buat anak-anak muda ya, yang dia pengen buka usaha juga, yang punya keinginan untuk berusaha. Mungkin buat teman-teman semua yang pengen buka usaha, sebetulnya keinginan aja belum cukup kalau emang nggak dilakuin sama niat, bener-bener niat dari dirinya gitu. Jadi kumpulin dulu niatnya, baru coba pelan-pelan jalan dikit-dikit. Makanya kita sebelum mahasiswa, tau lah kantong-kantong mahasiswa kayak gimana. Iya. Ya, oke. Tapi kok bisa nyampe kita sewa ruko? Kok kalian aja yang jaga? Dulu banyak pertanyaan kayak gitu muncul. Kok kan kalian baru mulai juga, harusnya udah kalian aja yang jaganya gitu. Tapi kan kita coba berani buat ngajak orang buat udah coba kalian yang kerja gitu. Kita coba mengelola. Ya kita kan sebetulnya banyak ilmu yang bisa kita dapat dari orang lain. Jadi ambil ilmu itu, terus terapin dari diri kita pribadi dulu, baru kita coba jalan usahanya. Makanya kita sebenarnya modal pun yang kita keluarin nggak begitu banyak gitu, nggak gede-gede banget. Makanya coba kita guide investor, kita ajak orang-orang yang dia punya modal tapi sulit buat ngelolanya. Akhirnya yaudah kita tarik modalnya, kita yang mengelola. Ya, intinya mah di usia muda kayak gini mah jangan takut untuk mencoba gitu. Jangan takut untuk mulai, pokoknya semua pasti berproses gitu kan. Kita bakal nggak secara instan ya. Iya. Oke deh, itu dia sering-sering kita hari ini. Saya Alma dan teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.